Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi yang berjudul Integrasi Ilmu Pengetahuan Benda-Benda Langit dan Respon Islam. Dengan dosen pengampu atas nama Dr. Muhammad Syarif, SHI, MSI. Pengertian integrasi ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan adalah penyatuan ilmu Islam dengan ilmu-ilmu lain, sehingga ilmu tersebut tidak lagi saling bertentangan dengan ilmu lainnya. Integrasi ilmu adalah keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, dengan ilmu pengetahuan umum dan sains. Selanjutnya, landasan dan konsep integrasi ilmu pengetahuan. Tauhid. Tauhid adalah landasan integrasi keilmuan, di mana dengan tauhid, upaya integrasi ilmu keilmuan meyakinkan bahwa Tuhanlah yang mutlak dan bahwa semua yang lain adalah nisbi, sehingga dalam posisinya sebagai kebenaran mutlak, maka Tuhan harus diposisikan sebagai sumber dari semua kebenaran lain. Meskipun adanya hierarki atau tingkat kehabisan, kenisbian, dan kebenaran tetap diakui. Konsep integrasi ilmu menurut Syekh Muhammad Naqib atas, di mana konsep integrasi ialah membandingkan antara Islam dengan filsafat dan ilmu pengetahuan kontemporer. Sebagaimana yang disadari oleh atas, terdapat persamaan khusus dalam hal-hal yang menyangkut sumber dan metode. Selanjutnya planet. Planet ini merupakan benda langit yang mengorbitkan mengelilingi matahari dan juga memiliki massa yang cukup untuk gaya gravitasi sendiri untuk mengatasi gaya benda kaku, sehingga mengambil bentuk kesetimbangan hidrostatik. Adapun planet dalam tata surya yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet dengan periode rotasi dan revolusi tertentu. Jadi satelit akan mengelilingi suatu planet mengelilingi matahari secara bersamaan. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya. Nah, biasanya juga bintang ini bercahaya karena adanya udara di luar angkasa, sehingga bintang ini kadang berkedip. Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Awalnya nebula ini adalah nama umum yang diberikan untuk semua objek astronomi yang membentang, termasuk galaksi di luar Bima Sakti. Galaksi adalah sebuah sistematif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas, dan debu medium antar bintang, dan materi gelap komponen yang penting, namun belum begitu dimengerti. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani, yaitu galaxias, yang berarti seperti susu, yang berujuk pada galaksi Bima Sakti. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid, yaitu benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan koma, sementara asteroid tidak. Meteoroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Di materi kelompok saya yaitu komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lanjang, parabolis atau hiperbolis. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor yang tidak dapat ditepat karena komet
sama sekali bukan bintang. Yang kedua yaitu respon Islam terhadap astronomi. Hal-hal yang mendorong tumbuhnya ilmu astronomi di dunia Islam adalah pengetahuan saintifik masyarakat. Kondisi lingkungan telah menuntut masyarakat untuk senantiasa mampu membaca dan menghadapi tantangan alam. Perkembangan ilmu astronomi di dunia Islam mengalami kemajuan yang pesat pada abad 19 sampai 15 Masehi. Pada abad ini para ilmuwan muslimin menggunakan metode pengkajian yang disebut metode eksperimental. Ilmu astronomi mulai mengalami pergeseran ke arah alami, falak fiziai, astrofisika, yang memfokuskan pada keserasian dan keselarasan dengan gambaran ilmiah terhadap alam bersifat praktis dan observatif. Kemudian yang ketiga yaitu respon Islam terhadap astronomi dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير, yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, Quran Surah Al-Fussilat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Summa stawa ila samai wa hiya duhanu faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan fatalata atarna ta'in, yang artinya kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh.